Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Novi Sri Wahyuni. Aku mahasiswa semester 5, jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jadi pada kesempatan kali ini, aku mau sedikit menjelaskan kepada kalian tentang mata kuliah teori akuntansi yang berjudul Legitimasi Teori. Jadi langsung aja kita mulai ke materinya. Teori legitimasi merupakan perspektif teori yang berada dalam kerangka teori ekonomi politik yang disebutkan oleh Gray, Cauchy, dan Levers pada tahun 1995. Legitimasi merupakan akar dari kesesuaian antara organisasi dengan lingkungan budayanya. Disebutkan oleh Meyer dan Scott pada tahun 2009. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat atau society. Legitimasi dapat dianggap sebagai upaya suatu entitas untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa tindakan yang telah dilakukan merupakan tindakan yang dibutuhkan, pantas ataupun sudah disesuaikan dengan sistem, norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara society. Disebutkan oleh Suhman tahun 2015. Oleh berbagai pihak-pihak di luar perusahaan, namun legitimasi mungkin saja dapat dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri, disebutkan oleh Grahovar pada tahun 2002. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi di dalam nilai dan norma sosial menjadi suatu motivasi bagi perubahan organisasi dan juga suatu sumber tekanan bagi legitimasi organisasi, disebutkan oleh Donovan pada tahun 1999. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat atau society, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi mengajurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi. Perkembangan tingkat kesadaran dan peradaban masyarakat membuka peluang meningkatnya tuntutan terhadap kesadaran kesehatan lingkungan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa legitimasi perusahaan di mata stakeholder dapat dilakukan dengan integritas pelaksanaan etika dalam berbisnis atau business ethics integrity, serta meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan atau social responsibility. Tanggung jawab sosial perusahaan social responsibility memiliki kemanfaatan untuk meningkatkan reputasi perusahaan, menjaga image, dan strategi perusahaan, disebutkan oleh Carroll dan Buchholz pada tahun 2003. Suatu organisasi mungkin menerapkan 4 strategi legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman. Untuk menghadapi kegagalan kinerja perusahaan, langkah yang harus dilakukan adalah disebutkan oleh Gray et al. Pada tahun 1995. Yang pertama, mencoba untuk mendidik stakeholder. Yang kedua, mencoba untuk mengubah persepsi stakeholder. Yang ketiga, mengalihkan atau memanipulasi perhatian dari masalah yang terjadi. Dan yang keempat, mencoba untuk merubah. Organisasi dapat menggunakan 4 strategi legitimasi ketika organisasi menemui ancaman legitimasi. Disebutkan oleh Gray et al. Pada tahun 1995, yaitu dengan yang pertama, meyakinkan stakeholder. Yang kedua, mengubah persepsi organisasi. Dan yang ketiga, mengalihkan perhatian dari isu-isu penting. Dan yang keempat, mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerja organisasi.
Keempat strategi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan informasi perusahaan kepada publik, seperti mengungkapkan dalam annual response teori. Legitimasi dapat berbentuk umum, memberikan pandangan penting terhadap praktek pengungkapan sosok perusahaan. Kebanyakan inisiatif sebuah perusahaan mengenai hal utama pengungkapan sosial perusahaan bisa ditelusuri pada satu atau lebih strategi legitimasi yang disarankan oleh Lindblom sebagai misal. Cenderungan umum bagi pengungkapan sosial perusahaan untuk menekankan pada poin positif bagi perilaku organisasi dibandingkan dengan elemen yang negatif. Selain itu, teori legitimasi juga berhubungan dengan variabel competitive advantage atau keunggulan bersaing, yaitu terletak pada perusahaan yang mengungkapkan keunggulan yang dimilikinya, maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari shareholder yang akan meningkatkan citra perusahaan. Ketika kepercayaan shareholder akan keunggulan yang dimiliki, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi. Ketika banyak investor yang ingin berinvestasi, maka harga saham akan meningkat sehingga economic performance pun meningkat. Nah, cukup sekian sedikit penjelasan dari aku tentang materi legitimasi teori. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.